Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fikri Naupalukti dengan NIM 3211211011 jurusan Kimia tahun 2021. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah analisis limbah industri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait parameter analisis limbah cair dan padat yang layak buang ke lingkungan. Sebelum memasuki materi tersebut, apa yang dimaksud dengan limbah? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999, limbah didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha atau kegiatan manusia. Dengan kata lain, limbah adalah barang sisa dari suatu kegiatan yang sudah tidak bermanfaat atau bernilai ekonomi lagi. Adapun jenis-jenis limbah, salah satunya yaitu limbah padat. Limbah padat adalah limbah yang memiliki wujud padat yang bersifat kering dan tidak dapat berpindah kecuali dipindahkan. Limbah padat ini biasanya berasal dari sisa makanan, sayuran, potongan kayu, ampas, hasil industri, dan lain-lain. Limbah padat dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, termasuk sumbernya, karakteristik fisik, dan bahan komponennya. Berikut materi klasifikasi berdasarkan sumbernya. Limbah industri. Limbah yang dihasilkan dari proses industri seperti limbah pabrik, limbah medis, dan limbah pertanian. Selanjutnya limbah rumah tangga, yaitu limbah yang dihasilkan dari rumah tangga seperti sampah dapur, plastik, kertas, kardus, dan lain-lain. Selanjutnya limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Limbah ini mengandung zat-zat berbahaya dan beracun seperti limbah kimia, baterai, obat-obatan, dan lain-lain. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan fisik. Yang pertama, limbah padat anorganik, yaitu limbah yang terdiri dari bahan-bahan anorganik seperti plastik, logam, kaca, dan lain-lain. Yang kedua, limbah padat organik, yaitu limbah yang terdiri dari bahan-bahan organik, misalnya sisa makanan, kertas, dan bahan organik lainnya. Yang ketiga, limbah B3 atau limbah padat beracun dan berbahaya. Limbah yang mengandung zat beracun berbahaya atau bersifat korosif. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan potensi bahayanya. Yang pertama, limbah non berbahaya. Limbah yang tidak memiliki sifat beracun, korosif, atau berbahaya secara fisik. Yang kedua, limbah berbahaya, limbah yang mengandung zat-zat berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia ataupun lingkungan. Yang ketiga, limbah korosif, limbah yang bersifat korosif dan dapat menyebabkan kerusakan fisik pada benda atau lingkungan. Klasifikasi limbah padat ini penting untuk mengatur penanganan dan pengelolaan limbah dengan benar. Penanganan limbah yang tepat sangat penting untuk terkelola dengan baik. Selanjutnya, pengolahan limbah padat. Pengolahan limbah padat adalah serangkaian tindakan atau proses mengelola limbah padat agar dapat diolah dan diolah secara aman, efisien, dan ramah lingkungan. Tujuan utama dari pengolahan limbah ini untuk mengurangi volume limbah, mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan, serta memanfaatkan atau mendaur ulang sumber daya dari limbah tersebut. Berikut adalah beberapa metode pengolahan limbah padat yang umum biasanya digunakan. Yang pertama, pemilahan dan pengumpulan. Limbah padat dapat dikumpulkan dan dipilah berdasarkan sifat dan karakteristiknya. Pemilihan ini bertujuan untuk memastikan limbah yang dapat didaur ulang dipisahkan dari limbah yang tidak dapat didaur ulang, serta mengidentifikasi limbah berbahaya yang memerlukan penanganan khusus. Yang kedua, daur ulang atau recycle untuk produksi baru. Daur ulang dapat membantu mengurangi kebutuhan akan sumber daya alam baru dan mengurangi jumlah limbah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Yang ketiga, pengomposan atau composting. Limbah padat organik seperti sisa makanan dan limbah
taman dan dikomposkan menjadi pupuk alami. Proses pengomposan melibatkan dekomposisi mikroorganisme yang menguraikan limbah organik menjadi humus yang berguna sebagai pupuk tanaman. Yang keempat, pengolahan biologis, yaitu proses penguraian limbah padat dengan bantuan mikroorganisme secara biologis. Misalnya, proses aerobik atau anaerobik dapat digunakan untuk menguraikan bahan organik dalam limbah. Yang kelima, pemanasan dan pembakaran atau inkernasi. Limbah padat dapat diolah dengan pemanasan atau pembakaran pada suhu tinggi. Proses ini mengurangi volume limbah dan mengubahnya menjadi abu atau gas. Namun, perlu diingat bahwa pengolahan limbah dengan metode ini harus dilakukan secara hati-hati untuk menghindari emisi gas beracun atau berbahaya. Yang keenam, pengolahan fisik dan kimia. Metode seperti penghancuran mekanis, pengayakan, filtrasi, dan proses kimia dapat digunakan untuk memisahkan dan mengolah limbah padat. Yang ketujuh adalah pembuangan akhir atau landfilling. Limbah padat yang tidak dapat diolah atau didaur ulang biasanya akan dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Meskipun dilakukan untuk meminimalkan limbah yang masuk ke TPA dan menerapkan teknologi untuk mengurangi dampaknya pada lingkungan. Pengolahan limbah padat harus dilakukan dengan memenuhi regulasi lingkungan yang berlaku dan mengutamakan keselamatan manusia serta perlindungan lingkungan. Selanjutnya adalah parameter uji limbah padat. Parameter uji limbah padat adalah serangkaian pengujian atau analisis laboratorium yang dilakukan untuk menilai komposisi dan karakteristik limbah padat. Parameter ini memberikan informasi penting tentang jenis limbah, tingkat pencemaran, dan potensi dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan. Berikut beberapa parameter uji limbah padat yang biasanya digunakan. Yang pertama, kadar air atau moisture content, yaitu persentase jumlah air dalam limbah padat. Parameter ini penting karena kandungan air yang tinggi dapat mempengaruhi berat dan volume limbah. Yang kedua, kandungan organik atau organic matter content, yaitu persentase bahan organik dalam limbah padat. Parameter ini menggambarkan potensi biodegradabilitas limbah. Yang ketiga, kandungan bahan terlarut atau soluble content, yaitu persentase bahan yang dapat larut dalam air dalam limbah padat. Ini dapat mencakup senyawa anorganik atau organik. Yang keempat, kandungan logam berat atau heavy metal content. Konsentrasi logam berat seperti timbal, kadmium, merkuri, dan lain-lain. Logam berat bersifat toksik dan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Yang kelima, kandungan zat organik berbahaya atau patogen content. Identifikasi dan kuantifikasi mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, atau parasit yang dapat menyebabkan penyakit jika terpapar. Yang ketujuh yaitu kandungan pH, yaitu tingkat keasaman atau kebebasan dalam limbah padat. pH yang tidak seimbang dapat mempengaruhi kemampuan alami lingkungan untuk menguraikan limbah. Yang kedelapan, kandungan padat terlarut dan suspensi total dissolved solid and total suspend solid, yaitu konsentrasi total bahan padatan yang terlarut dan tersuspensi dalam limbah. Yang kesembilan yaitu BOD atau biochemical oxygen demand, yaitu kuantitas oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme dalam menguraikan bahan organik dalam limbah selama periode waktu tertentu. Parameter ini mencerminkan keberlanjutan proses biologis dalam penguraian limbah. Yang ke-10 COD atau chemical oxygen demand, yaitu jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi secara kimiawi bahan organik dan anorganik dalam limbah padat. Parameter ini memberikan gambaran tentang kuantitas total bahan yang dapat diuraikan secara kimiawi atau biologis. Ke-11
yaitu kandungan nitrogen dan fosfor. Konsentrasi nitrogen dan fosfor dalam limbah yang dapat menyebabkan masalah eutrofikasi jika dibuang ke perairan. Yang ke-12, BTEX atau benzene, toluen, etilbenzene, dan silen. Konsentrasi senyawa hidrokarbon aromatik yang biasanya terkandung dalam bahan dan pelarut dapat menjadi kontaminan dan dalam limbah padat. Parameter uji ini membantu dan penentuan pengolahan dan penanganan limbah yang sesuai untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Penting untuk memastikan bahwa analisis dilakukan sesuai dengan standar dan regulasi berlaku. Ada limbah cair. Limbah cair adalah jenis limbah yang berbentuk cairan atau memiliki keadaan seperti air dan biasanya dihasilkan sebagai hasil sampingan dan berbagai proses industri, komersial atau domestik. Limbah cair dapat berasal dari berbagai sumber termasuk rumah tangga, pertanian, pabrik, restoran, dan sektor industri lainnya. Limbah cair dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya menjadi beberapa kategori utama. Yang nomor 1, limbah cair domestik, yaitu limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga seperti air buangan dari mencuci, mandi, mencuci piring, dan toilet. Limbah cair domestik umumnya mengandung deterjen, sabun, tinja manusia, dan bahan organik lainnya. Yang kedua, limbah cair industri. Limbah cair yang dihasilkan dari berbagai kegiatan industri seperti pabrik pengolahan makanan, pabrik kimia, pabrik tekstil, dan lain-lain. Limbah cair industri dan dapat mengandung bahan kimia berbahaya, logam berat, minyak, dan limbah organik lainnya, tergantung pada jenis industri yang menghasilkannya. Yang ketiga, limbah cair pertanian. Limbah cair yang berasal dari kegiatan pertanian seperti limbah dari peternakan, penggunaan pupuk, dan pengendalian hama. Limbah cair pertanian dapat mengandung nutrisi tambahan yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Yang keempat, limbah cair komersial. Limbah cair komersial dari kegiatan bisnis atau seperti restoran, hotel, toko, dan lain-lain. Limbah cair komersial bisa mengandung zat-zat seperti minyak dan lemak, bahan kimia pembersih, dan limbah organik dan makanan. Yang kelima, limbah cair medis, yaitu limbah cair yang dihasilkan dari fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan laboratorium medis. Limbah cair medis dapat mengandung bahan-bahan berbahaya seperti darah, bahan infeksius, atau zat kimia medis. Yang keenam, limbah cair konstruksi. Limbah cair yang dihasilkan selama proses konstruksi seperti air sisa dari kegiatan pencampuran beton atau mineral bangunan lainnya. Pengelolaan limbah cair dari berbagai sumber ini sangat penting untuk mencegah pencemaran lingkungan, melindungi kesehatan manusia, dan menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Setiap jenis limbah cair memiliki karakteristik dan persyaratan penanganan yang berbeda, sehingga diperlukan pendekatan yang sesuai dan berdasarkan regulasi yang berlaku. Selanjutnya ada pengolahan limbah. Pengolahan limbah cair dari berbagai sumber ini sangat penting untuk menjaga pencemaran lingkungan, melindungi kesehatan manusia, dan menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Setiap jenis limbah cair memiliki karakteristik dan persyaratan penanganan yang berbeda, sehingga diperlukan pendekatan yang sesuai dan berdasarkan regulasi yang berlaku. Pengolahan limbah cair sangat penting untuk melindungi lingkungan dan kesehatan manusia. Berikut beberapa langkah umum dalam pengolahan limbah cair. Yang pertama, pengurangan pada sumbernya, yaitu langkah pertama dalam pengolahan limbah cair adalah mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dari sumbernya. Ini dapat dicapai dengan memperhatikan praktik-praktik efisiensi dan penghematan di rumah tangga, industri, atau bisnis, contohnya dengan menggunakan teknologi yang lebih efisien, mengurangi penggunaan air, atau meminimalkan penggunaan bahan kimia berbahaya. Yang kedua, pengolahan pralimbah, yaitu sebelum limbah cair dibuang ke dalam sistem pembuangan, beberapa limbah cair memerlukan pengolahan pralimbah. Proses ini dapat mencakup penghilangan bahan berbahaya,
penyaringan, pengendapan, atau pengolahan biologis untuk mengurangi beban pencemaran sebelum mencapai badan air. Yang ketiga, sistem pembuangan yang tepat. Limbah cair yang telah diolah atau dipersiapkan kemudian harus dibuang dengan cara yang benar. Hal ini melibatkan penggunaan sistem saluran pembuangan atau instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Saluran pembuangan harus dirancang dan dioperasikan sesuai dengan peraturan lingkungan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Yang keempat, daur ulang dan reklamasi. Beberapa limbah cair dapat didaur ulang atau direklamasi untuk digunakan kembali dalam proses produksi atau kegiatan lainnya. Daur ulang limbah cair dapat membantu mengurangi beban pada lingkungan dan menghemat sumber daya alam. Yang kelima, penerapan teknologi pengolahan yang tepat, yaitu penggunaan teknologi yang tepat dalam pengolahan limbah cair sangat penting. Teknologi pengolahan dalam berupa metode fisik, kimia, atau biologis tergantung pada karakteristik limbah cair yang akan diatasi. Nomor 6, pemantauan atau penilaian, yaitu pemantauan secara teratur terhadap limbah cair yang dihasilkan dan sistem pengolahan sangat penting untuk memastikan keefektifan dari langkah-langkah pengolahan yang akan dilakukan. Hasil pemantauan ini dapat digunakan untuk melakukan penilaian dan perbaikan atas sistem pengolahan limbah cair yang ada. Yang ketujuh, pendidikan dan kesadaran lingkungan. Kesadaran lingkungan yang tinggi dan pemahaman tentang pentingnya pengolahan limbah cair yang baik penting bagi masyarakat melalui pendidikan dan kampanye kesadaran lingkungan. Masyarakat dapat dilibatkan dalam upaya pengurangan limbah cair dan penerapan praktik ramah lingkungannya. Selanjutnya ada parameter limbah cair. Parameter limbah cair adalah serangkaian parameter fisika kimia dan biologi yang digunakan untuk mengukur kualitas dari karakteristik limbah cair. Analisis parameter ini penting dalam menilai tingkat pencemaran limbah cair dan menentukan apakah limbah tersebut memenuhi standar lingkungan sebelum dibuang atau diolah lebih lanjut. Berikut beberapa parameter analisis limbah yang dapat dilakukan. BOD atau Biochemical Oxygen Demand, yaitu adalah ukuran jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk mendekomposisi materi organik dalam limbah cair selama periode waktu tertentu. BOD digunakan untuk mengetahui sejauh mana limbah cair mengandung materi organik terdegradasi yang dapat mengonsumsi oksigen di dalam air. Yang kedua, COD atau Chemical Oxygen Demand. COD adalah ukuran jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi senyawa kimia yang ada dalam limbah cair, baik yang terdegradasi maupun yang tidak terdegradasi. COD memberikan indikasi tentang beban bahan kimia dalam limbah cair. Yang ketiga, TSS atau Total Suspend Solid. TSS mengukur jumlah padatan yang tersuspensi dalam limbah cair seperti lumpur, debu, atau partikel-partikel organik dan anorganik lainnya. Yang keempat, pH, yaitu ukuran tingkat keasaman atau kebebasan dalam limbah cair. pH yang tidak seimbang dapat mempengaruhi ekosistem air dan kelarutan senyawa kimia. Yang kelima, amonia atau NH3. Parameter ini mengukur jumlah nitrogen amonia terlarut dalam limbah cair. Amonia adalah bentuk nitrogen yang dapat menyebabkan masalah pencemaran dalam badan air jika ada dalam jumlah yang berlebihan. Yang keempat, nitrat atau NO3 dan nitrit atau NO2, yaitu parameter ini mengukur jumlah nitrogen, nitrat, dan nitrit dalam limbah cair. Nitrat dan nitrit juga merupakan bentuk nitrogen yang perlu diawasi dalam lingkungan air. Yang ketujuh, total fosforus, yaitu parameter ini mengukur jumlah fosfor total dalam limbah cair. Fosfor adalah nutrien yang dapat menyebabkan pertumbuhan alga berlebihan atau eutrofikasi dalam mengganggu ekosistem air. Yang kedelapan, minyak dan lemak. Parameter ini mengukur jumlah minyak dan lemak dalam limbah cair, terutama dalam limbah industri atau komersial. Yang kesembilan, yaitu logam berat.
Analisis logam berat diperlukan untuk memeriksa keberadaan dan konsentrasi logam berat seperti timbal, merkuri, kadmium, dan lainnya yang dapat sangat beracun, berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia jika ada jumlah yang berlebihan. Yang ke-10, coliform dan E. coli. Parameter biologi ini mengukur jumlah bakteri coliform dan E. coli dalam limbah cair sebagai indikator kontaminasi bakteri dan kebersihan limbah. 11. Bahan berbahaya dan beracun atau B3. Analisis B3 diperlukan untuk mengidentifikasi keberadaan konsentrasi bahan kimia berbahaya dan beracun dalam limbah cair. Itulah beberapa parameter analisis limbah cair yang penting untuk dipantau dan diukur dalam rangka menjaga kualitas lingkungan air dan mencegah pencemaran. Biasanya setiap wilayah atau negara mungkin memiliki standar dan batasan yang berbeda untuk masing-masing parameter ini. Oleh karena itu, penting untuk mengacu pada peraturan dan pedoman yang berlaku dalam wilayah tersebut. Sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.